Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada hari ini, saya akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Jadi persediaan itu merupakan bagian dari modal kerja ya. Modal kerja yaitu bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Jadi modal kerja itu biaya yang kita keluarkan atau modal untuk pembelian bahan baku, barang setengah jadi. Nah, itu ya kalau di dalam manajemen persediaan atau manajemen produksi ini ya. Nah, itulah disebut dengan namanya modal kerja. Nah, ya, jadi kalau contohnya kalau kita ini misalnya berjualan makanan, nah, maka modal kerja kita itu adalah membeli misalnya bahan bakunya roti, tepung, kemudian saus kalau pakai saus, kemudian lagi telur. Nah, itulah namanya modal kerja ya. Bahan baku maupun bahan setengah jadi maupun bahan pembantu. Nah, begitu ya. Persediaan inventory merupakan elemen utama dari modal kerja. Nah, ya, merupakan bagian utama dari modal kerja karena pertama jumlah persediaan bahan baku kita maupun bahan pembantu adalah elemen yang paling besar jumlahnya dibanding dengan modal kerja lainnya. Persediaan ya, persediaan barang. Kemudian yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan, yaitu aktiva yang selalu dalam keadaan berputar. Tiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Tingkat likuiditas paling rendah. Ya, jadi tingkat likuiditas ini maksudnya cepatnya suatu aktiva atau aset itu untuk diuangkan. Begitu. Itu namanya tingkat likuiditas ya. Macam-macam persediaan. Ada perusahaan dagang dan ada perusahaan industri. Nah, jadi kalau perusahaan dagang ini contohnya dia nggak membuat daripada produknya itu. Contohnya itu misalnya perusahaan seperti Swalayan, Alfamart, Indomart, nah, begitu. Dia hanya menjual saja ya, makanya dikatakan perusahaan dagang. Nah, beda dengan perusahaan industri, dia membuat barangnya sendiri. Ya, contohnya ayam goreng KFC ya, Kentucky seperti itu ya. Jadi dia membuat sendiri, memasak sendiri
barang dagangannya. Hanya disebut dengan perusahaan industri. Ya, industri ini banyak ya, ada industri kecil, ada yang menengah, dan ada besar. Nah, industri besar itu contohnya perusahaan industri otomotif, ya, mobil, sepeda motor, nah, begitu ya. Industri kecil misalnya tadi makanan. Ya. Kemudian manajemen persediaan itu intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Nah, jadi perputaran ini maksudnya kali kita misalnya belanja modal kerja atau belanja bahan itu untuk berapa lama gitu. Saya ambil contoh misalnya perusahaan kecil lah ya. Contoh misalnya usaha burger misalnya. Nah, pada hari ini misalnya saya akan belanja bahan-bahan burger. Contoh misalnya tepung, roti, telur, saus, dan sebagainya. Misalnya saya belanja 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini berapa lama dia akan habis? Gitu. Itulah namanya tingkat perputaran ya. Tingkat perputaran itu misalnya bisa dikatakan dalam 1 bulan, satu periode waktunya misalnya 1 bulan, 1 tahun gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya saya belanja persediaan 1 juta habis dalam 1 minggu, nah berarti tingkat perputarannya itu per bulan itu adalah 4 kali. Karena saya sekali belanja itu untuk 1 minggu. Jadi tingkat perputaran dalam 1 bulan adalah 4 kali. Kira-kira begitulah maksud tingkat perputaran. Semakin tinggi tingkat perputaran, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Maka semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Karena saya katakan tadi, saya belanja 1 juta rupiah untuk 1 minggu, berarti perputarannya per bulan adalah 4 kali. Gitu ya. Jadi kalau semakin pendek ya misalnya saya belanja 1 juta rupiah 1 minggu untuk misalnya 3 hari. Semakin pendek lagi ya, semakin tinggi lagi tingkat perputarannya ya. Nah, semakin kecil dana yang akan ditanam perusahaan di dalam persediaan barang dagangan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka konsekuensinya biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi. Biaya bunga ini maksudnya jika Anda berusaha itu modal atau investasinya itu dibiayai dengan pinjaman, maka muncullah biaya bunga. Nah, jika investasi dibiayai dengan modal sendiri, maka yang muncul bukan biaya bunga, tapi biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, begitu. Ya, jadi kalau dalam ekonomi kapitalis, setiap dana itu mempunyai namanya opportunity cost, kesempatan apabila dia digunakan atau diinvestasikan, maka dia akan menghasilkan berapa uang misalnya. Itulah disebut dengan opportunity cost. Karena setiap hari itu yang namanya uang itu kan mempunyai pendapatan bunga. Jadi seandainya saya punya modal nih misalnya 10 juta, jika saya investasikan misalnya di deposito, maka saya akan mendapat opportunity cost sebesar katakanlah misalnya 6% setahun gitu kan. Deposito pendapatannya deposito 6% per tahun ya. Uang misalnya 10 juta. Jika uang 10 juta ini saya investasikan ke usaha penjualan burger misalnya. Nah, dalam 1 tahun dia saya yakin lebih dari 6%. Nah, mungkin bisa jadi pendapatannya menjadi 30% atau 25%. Nah, inilah yang disebut dengan opportunity cost gitu ya. Jika dana kita itu kita putar atau kita investasikan.
dia bisa menghasilkan berapa persen. Nah, itulah namanya opportunity cost. Kemudian jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Nah, ini kalau usahanya ini udah usaha besar atau menengah atau besar ya, perlu biaya penyimpanan, perlu gudang. Tapi kalau usaha kita usaha kecil, usaha mikro, seperti penjualan usaha burger tadi, maka nggak perlu biaya gudang ya. Kemudian kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keausan. Nah, ini kalau barang kita itu terlalu banyak kita stok gitu, ada kemungkinan dia akan rusak. Contoh misalnya kalau usaha burger tadi, saya membeli saus misalnya terlalu banyak, stoknya untuk 1 tahun misalnya, itu kan nggak cocok lagi gitu kan. Jadi, belum sampai 1 tahun mungkin ada yang rusak gitu ya, atau kadaluarsa gitu. Nah, jika persediaan perusahaan terlalu tinggi, maka memperkecil keuntungan perusahaan. Karena adanya tadi itu biaya pemeliharaan, kemungkinan kerusakan, biaya bunga tinggi, biaya penyimpanan tinggi. Nah, makanya diperlukanlah manajemen persediaan. Supaya kita bisa menentukan berapa banyak persediaan yang ideal yang kita beli, gitu, kita simpan ya. Jika persediaan terlalu kecil, persediaan bahan baku tadi, maka proses produksi akan terganggu. Kalau terlalu kecil pun nanti bisa-bisa pembeli datang, kita bilang udah habis gitu, maka pembeli kecewa. Akibatnya perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Kapital asetnya, modal ya, dan aktiva, dan direct labor, tenaga kerja ya, tidak bekerja dengan sepenuhnya. Contoh, misalnya usaha penjualan burger tadi, belum sampai habis waktunya, barangnya sudah habis. Sehingga datang pembeli, wah maaf, barangnya, burgernya udah habis. Padahal jam jualannya belum selesai gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity dan direct labor, karyawan tidak bekerja dengan sepenuhnya. Sehingga biaya juga akan tinggi gitu kan, pendapatan menurun, biaya juga akan makin naik. Kemudian penjualan akan turun, kan? Akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, ya. Nah, maka pembeli akan segan datang ke toko kita karena kemarin barangnya cepat habis begitu. Ada anggapan pembeli seperti itu, jadi mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen dan turunnya market share, ya. Kemudian turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam perusahaan yaitu tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi pada perusahaan. Sifat teknis dan sifat produksi. Produksinya pesanan, maka persediaan itu akan jumlahnya beragam dan banyak. Kemudian kalau perusahaan kita produksinya massal, maka persediaan bisa diatur. Produksi massal ini misalnya usaha ayam goreng tadi lah, KFC misalnya. Nah, itu namanya produksi massal. Nah, gitu. Kalau produksi pesanan tadi, kita misalnya buka usaha penjualan roti di rumah gitu ya. Nah, itu namanya produksinya pesanan atau kita catering. Ini namanya sifat teknis dan sifat produksi. Kemudian lamanya proses produksi. Kalau proses produksi kita itu lama, contohnya kalau yang lama ini catering lah kita bilangnya, ya, lumayan lama juga ini memproduksinya, catering itu. Maka biaya dalam persediaan itu akan tinggi. Ya. Kemudian yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Kalau barangnya tahan lama, maka persediaan relatif tinggi. Barang tidak tahan lama, persediaannya akan rendah. Barang musiman, persediaan tinggi. Persediaan tidak tahan lama ini biasanya ini makanan.
Kalau barang tahan lama itu misalnya pakaian, barang pecah belah, nah itu namanya barang yang tahan lama. Barang musiman, nah kalau ini termasuk juga tadi pakaian ya, barang musiman. Persediaan tinggi pada musimnya. Ini kalau kita misalnya kita masuk ke musim misalnya mau tahun baru, kemudian lebaran, nah maka persediaan ini akan tinggi pada hari-hari besar seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan yang nomor 5 itu lama pembelian dan pengiriman. Nah, ini juga mempengaruhi besarnya investasi dalam hal ini modal kita tertanam gitu. Besarnya modal kita yang tertanam dalam membeli persediaan itu. Nah, kalau lama pembelian dan pengiriman berarti akan besarlah dana kita tertanam atau kita invest gitu ya dalam persediaan barang. Tingkat perputaran persediaan ya, tingkat perputaran persediaan itu namanya inventory turnover, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata. Saya ulangi, penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata itu dapatlah dia berapa kali perputaran persediaan atau inventory turnover. Ya, itu cara mencari inventory turnover. Kemudian hari rata-rata barang disimpan di gudang. 365 hari dibagi inventory turnover sama dengan titik-titik hari. Ya, hari rata-rata barang disimpan di gudang. Contoh soal, persediaan barang per 1 Januari 2008 sama dengan 20 juta. Pembelian selama tahun 2008, 380 juta. Persediaan barang akhir tahun 2008, 40 juta. Hitunglah inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Harga pokok penjualan RP 360 juta. Rata-rata persediaan barang dagang 20 juta tambah 40 juta dibagi 2 sama dengan 30 juta. Inventory turnover sama dengan 360 juta dibagi 30 juta sama dengan 12 kali perputaran persediaan ya. Kemudian hari rata-rata barang disimpan di gudang yaitu 365 hari dibagi 12 sama dengan 30 hari. Untuk menilai tingkat efisiensi, rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran ataupun rasio tahun lalu ataupun juga rasio industri ya. Rasio industri itu rasio rata-rata usaha yang lain gitu, usaha pesaing atau rata-rata usaha yang sama di tingkat nasional. Ini namanya rasio industri. Jadi dibandingkan dengan perusahaan atau industri yang sejenis gitu ya. Kalau perusahaan kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil, usaha menengah dibandingkan dengan usaha menengah, usaha besar dibandingkan dengan usaha besar, ya. Rasio industri. Persediaan efektif. Persediaan pada perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, pengendalian dengan mempertimbangkan kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang diterima, dan harga. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan banyak atau sedikitnya kita harus invest di dalam persediaannya. Itulah tadi maksudnya dengan persediaan yang efektif. Jadi kita jangan terlalu banyak juga belanja stok barang dan juga jangan terlalu kecil atau terlalu sedikit sehingga tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Itulah disebut dengan persediaan yang efektif. Persediaan pada manufaktur, ini kalau perusahaan industri tadi ya, bahan baku. Berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Ya, jika jumlah bahan baku lebih besar dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka akan menghambat jalannya proses produksi. Bagaimanakah cara yang pengadaan bahan baku yang efektif? Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli sekaligus.
Kemudian apakah dibeli secara bertahap? Yang ketiga, apakah pembelian dengan EOQ, Economic Order Quantity, jumlah pemesanan yang paling ekonomis, apakah dengan menggunakan cara just in time? Ada 4 ya, cara pengadaan bahan baku. Kalau dilakukan secara pembelian sekaligus, maka keuntungannya frekuensi pembelian kecil, sehingga biaya pembelian dapat minimal. Dua, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Ketiga, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup, sehingga stok persediaan rendah. 4, proses produksi dapat berjalan lancar. Kerugiannya kalau pembelian sekaligus, biaya penyimpanan akan tinggi. Perusahaan harus menanggung opportunity cost, karena dananya sudah terlanjur dibelikan ke bahan. Kalau dilakukan cara pembelian bertahap, maka keuntungannya biaya penyimpanan akan kecil, kerugiannya biaya pesan menjadi tinggi, biaya pemesanan, karena frekuensi pembelian dilakukan berulang-ulang. Kalau pembelian dilakukan dengan cara economic order quantity atau EOQ, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku ekonomis. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Jadi yang disebut dengan namanya economic order quantity itu terjadi pada saat biaya pemesanan itu sama dengan biaya penyimpanan. Atau istilahnya procurement cost sama dengan carrying cost. Yang termasuk ke dalam procurement adalah ordering cost. Biaya pemesanan ya. Satu, biaya selama proses persiapan, yaitu persiapan yang diperlukan untuk pesanan, kemudian penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Nah, ini kalau perusahaan kita ini udah besar ya, manufaktur. Pesanannya pun sudah dalam ukuran ton ini ya. Kalau dirupiahkan mungkin dalam ukuran ratusan juta. Nah, ini dia biaya pemesanan. Kemudian 2, biaya pengiriman pesanan. Yang ketiga, biaya penerimaan barang. Yang keempat, biaya selama proses pembayaran. Yang termasuk carrying cost, storage, penyimpanan ya. Biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya untuk menimbang barang, biaya asuransi, biaya modal. Nah, ini kalau udah perusahaan kita itu udah besar ya. Udah usaha menengah dan usaha besar ini. Syarat pembelian dengan EOQ, harga pembelian per unit konstan. Bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Syarat pembelian dengan EOQ, dengan metode EOQ. Menghitung economic order quantity sama dengan akar dari 2 kali R, jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama periode 1 tahun dikali S, biaya setiap kali pesan, per P, harga pembelian per unit yang dibayar dikali I, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya EOQ ini dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Nah, ini cara menghitung economic order quantity. Contoh soal, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp 1 juta per unitnya. Maka economic order quantity-nya sama dengan akar dari 2 kali 1.200 dikali 15 per 1 dikali 0,4. Nah, ini tadi biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Kemudian sama dengan akar dari 90.000 sama dengan 300 unit. Jadi jumlah pesanan yang optimal adalah 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesanan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama setahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesan, yaitu masing-masing 300 unit. Inilah metode economic order quantity. Sebenarnya kebutuhan material sebanyak 1.200 unit ini dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara sebagai berikut.
Yang pertama dalam satu kali pesan sebanyak 1.200 unit. Kemudian kalau 2 kali pesan sebanyak 600 unit setiap kali pesan. Kalau 3 kali pesan sebanyak 400 unit setiap kali pesan. Kalau 4 kali pesan sebanyak 300 unit setiap kali pesan. Kalau 6 kali pesan sebanyak 200 unit setiap kali pesan. Kalau 10 kali pesan sebanyak 120 unit setiap kali pesan. Dan kalau 12 kali pesan sebanyak 100 unit setiap kali pesan. Tapi kalau tadi memakai metode EOQ, maka dia akan 4 kali pesan ya, sebanyak 300 unit setiap kali pesan. Perhitungan economic order quantity. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya semuanya yang paling murah pada pesanan sejumlah 120 juta, yaitu pada pesanan sebesar 300 unit setiap kali pesan. Nah, yang ditandai dengan warna merah ini ya, 4 kali pesan. Jumlah unit setiap kali pesan 300, nilai persediaan 300 juta, nilai persediaan rata 150 juta, biaya penyimpanan setahun 40%, yaitu 60 juta, biaya pesanan setahun 60 juta, jumlah biaya semuanya 120 juta. Nah, ini paling murah ya, kalau kita menggunakan metode economic order quantity. Paling murah dibandingkan metode yang lain. Menetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2 kali R dikali S, di mana R adalah tadi jumlah material yang dibutuhkan, 1.600 unit selama setahun, kemudian S biaya pesanan ya, sebesar 100 juta setiap kali pesan, kemudian per C, C-nya itu biaya penyimpanan per unit. Maka dapatlah hasilnya akar dari 640.000 sama dengan 800 unit. Yaitu EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Kemudian metode EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan barang yang harus ada di gudang atau safety stock namanya, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan EOQ tambah safety stock. Safety stock ini jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Jadi nggak boleh kosong ya persediaan ini. Makanya rumusnya EOQ tambah safety stock. Tiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol. Inilah dia istilahnya, artinya safety stock. Dari contoh perhitungan EOQ di muka, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebesar 25. EOQ tambah safety stock sama dengan 300 ditambah 25 sama dengan 325 unit. Kemudian ada lagi namanya reorder point. Apa itu artinya? Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pesanan lagi. Titik perusahaan itu akan memesan kembali reorder point. Sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada di dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah: 1. Penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang, procurement lead time. 2. Besarnya safety stock. Reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Reorder point sama dengan persentase tertentu dari safety stock tambah kebutuhan lead time. Lead time adalah penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Metode just in time.
Persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan, just in time. Tidak ada persediaan mengendap di gudang. Ya, perbedaannya sama metode EOQ. Hal-hal yang dibutuhkan: 1, sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat. 2, pembelian dengan efisiensi tinggi. 3, pemasok yang dapat diandalkan. 4, pengelolaan yang efisiennya. Jadi ini pemasoknya harus diandalkan, karena kalau sempat pemasoknya mengatakan tidak ada barang, maka produksi bisa berhenti gitu. Nah, inilah syarat yang harus dibutuhkan kalau kita memakai sistem just in time. Yang nggak kalah pentingnya itu sistem informasi, kapan persediaan itu akan habis. Nah, kalau meleset sistem informasinya, habislah perusahaan. Ya. Tingkat perputaran bahan baku. Rumusnya, bahan baku yang digunakan dibagi rata-rata bahan baku. Nah, ini ya, cara mencari tingkat perputaran bahan baku. Tingkat perputaran barang setengah jadi, TPBSD. Sama dengan rumusnya, harga pokok produksi dibagi rata-rata barang dalam proses. Nah, itu dapat nanti berapa kali dia, titik-titik kali. Nah, ya, jadi dari sini nanti akan diperolehlah akhirnya nanti berapa harga pokok produksi. Ya, jadi harga pokok produksi ini kalau dalam istilah kita namanya modal. Nah, padahal dalam istilah manajemen produksi ini istilah modal itu lain lagi ya. Nah, tapi kalau kita istilahnya di masyarakat itu berapa modal satu burger ini? Nah, itu ditanya. Padahal itu namanya harga pokok produksi. Nah, berapa satu burger ini, berapa harga pokok produksinya? Nah, begitu. Ya. Kemudian tingkat perputaran barang jadi. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan barang jadi. Sama dengan berapa kali berputar ya. Dari sini muncullah nanti harga pokok penjualan. Ini kalau barang jadi ya. Kalau yang tadi barang setengah jadi, harga pokok produksi. Kemudian kalau bahan baku, tingkat perputarannya berapa bahan baku yang digunakan. Ini rumusnya ya. Kalau ditanya berapa tingkat perputaran bahan baku. Kemudian berapa tingkat perputaran barang setengah jadi. Yang terakhir berapa tingkat perputaran barang jadi. Ini rumusnya semua sudah lengkap. Ya, demikianlah materi kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.